Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan kuliah analisa struktur 4, di mana terakhir kita sudah selesaikan hitungan manual kita menggunakan metode matriks ya, atau metode elemen hingga one dimensional element untuk menghitung struktur truss seperti yang tertera di layar kita di sini. Kemarin juga sudah sedikit sekilas mungkin ya saya berikan validasi antara hitungan manual dengan hitungan menggunakan program. Tapi di video kali ini kita akan lebih detailkan untuk memodelkan struktur truss seperti yang sudah kita kerjakan di soal kemarin ya. Kita modelkan di program SAP 2000 itu langkah-langkahnya seperti apa, detailnya seperti apa, itu akan kita jabarkan di video kali ini. Baik, kita akan langsung mulai saja. Untuk ini ya, untuk membuka apa namanya, SAP, mungkin setelah kita, kalau kalian misal punya SAP, program SAP 2000 ya, silakan sambil dipelajari. Kemudian caranya kita klik file ya, atau new model. Kemudian satuan ini kita sesuaikan. Kalau kemarin satuan yang kita gunakan di hitungan manual kita itu adalah satuan untuk gayanya adalah Newton, satuan untuk jaraknya itu adalah menggunakan milimeter. Jadi di sini kita ubah menjadi Newton milimeter. Walaupun sebenarnya untuk setting satuan di sini itu bisa sekarang atau mungkin nanti di belakangan itu boleh. Tapi yang jelas satuan ini ya mungkin agar nggak salah ya, kita bisa setting di awal saja untuk memudahkan. Kemudian untuk membuat suatu struktur yang seperti ini ya, struktur truss atau mungkin struktur yang lain, bisa kalau kita lihat di sini ada blank, kosongan atau grid only. Nah, blank sama grid only itu sebenarnya hampir mirip. Nanti kita mainnya di grid ya. Kemudian selain ada grid dan blank itu kita sudah disediakan ada template-template oleh ini ya, program SAP 2000, ada yang balok, ada yang truss 2 dimensi, 3 dimensi, ada frame 2 dimensi, 3 dimensi, ada struktur dinding, struktur slab ini adalah plat lantai atau shell. Shell itu ya untuk struktur melengkung. Kemudian apakah kita bisa, ini juga ada untuk tangga ya, tangga dan seterusnya, ada yang apakah sampai yang struktur 3 dimensi, struktur 2 dimensi yang lain. Tapi di ini untuk kasus kita di sini ya, untuk struktur yang sederhana, mungkin kita akan main di grid only. Jadi di sini, mungkin saya akan geser di sini, saya akan buat gambarkan baru gambarnya yang strukturnya ya. Jadi strukturnya kira-kira seperti ini, struktur trussnya terdiri dari 3 join, join 1, join 2, dan join 3. Yang perlu diperhatikan di sini untuk program SAP 2000, untuk koordinatnya mungkin sedikit agak berbeda. Kalau kita kemarin koordinatnya itu adalah koordinat X dan Y, tapi untuk SAP arah kanan, kanan atau horizontal itu bisa kita pakai X atau mungkin Y, tapi arah tegak lurusnya itu yang digunakan adalah arah Z. Jadi arah Z itu pasti digunakan untuk arah tegak lurus atas bawah. Jadi nanti ada arah gravitasi, itu artinya ya arahnya negatif Z. Kalau kemarin kita ini, kalau nggak salah ini ya, kita gunakan Y begitu ya, tapi sekarang untuk SAP 2000 kita pakai ya sebenarnya ini hanya penamaan saja, jadi X, Z. Kemudian di sini kita ada number of grid lines. Grid lines itu adalah garis bantu ya, garis bantu. Jadi di sini ada arah X, arah Y, dan arah Z. Kemudian karena yang kita gunakan ini adalah koordinat X dan Z, maka nantinya untuk grid lines arah Y itu nanti kita biarkan saja. Jadi yang diisi hanya arah X dan arah Z. Jadi arah X itu arahnya ke kanan ya, arah ke kanan atau ke kiri, arah horizontal kalau kita lihat di soal di sini. Kita lihat di sini ada join 1, itu kita berikan suatu garis bantu, nanti kita hitung koordinatnya berapa. Kita berikan nama garis bantu yang pertama untuk arah sumbu X itu adalah X1 untuk join 1. Kemudian untuk join 2, kita berikan garis bantu juga yang kedua arah sumbu X, atau nanti kita berikan nama X2. Selanjutnya di join 3 kita berikan juga garis bantu arah X, kita berikan nanti namanya X3. Kemudian untuk arah Z atau arah tegak lurus atas bawah, itu di sini kita lihat join berapa ini, join 1 dan join 3 itu letaknya berhimpit. Artinya di sini akan kita berikan satu garis bantu saja.
arah Z ya, berarti kita berikan namanya adalah Z1. Jadi sebenarnya nama ini terserah mau 1, 2, 3 atau A, B, C, A besar, A kecil silakan, atau dibuat seperti ini X1, X2, X3 ini terserah. Kemudian yang join kedua di atas arah Z, kita berikan garis bantu, kita berikan nanti namanya Z2. Untuk jarak X1 ke X2 itu 3000 ya. 3000 mili atau 3 meter. Untuk jarak X2 ke X3 itu jaraknya adalah 4000 mili. Kemudian Z1 ke Z2 nanti jaraknya ini adalah berapa? 2500 mili, ada di sini ya. Jadi yang dari 1 ke join 2 itu jaraknya 3 mili, join 2 ke join 3 4 meter ya, 3 meter dan 4 meter. Kemudian arah tegak lurus dari join 1 atau 3 ke atas, paling atas 2 itu jaraknya 2,5 meter. Kita kembali lagi ke sini. Kita berikan untuk garis bantu arah ke X-nya itu kita berikan 3 dulu. Kemudian arah Y-nya itu terserah, asal nggak 0 ya, minimal 1. Kemudian arah Z-nya arah Z-nya berbeda 2 ya. Kemudian di sini ada grid space. Karena untuk arah X-nya itu dia berbeda ya, ada yang 3000, ada yang 4000. Sementara kita berikan angka 3000 mili dulu. Kemudian arah Y-nya kita terserah. Atau mungkin jumlah ini satu aja ya, karena kita nanti hanya 2 dimensi. Kemudian arah Z-nya, jaraknya apa ini namanya? Grid spacing-nya atau jarak antar garis bantu Z1 ke Z2 yaitu 2500. Kemudian ini first grid line location default aja 000 ya. Kita kasih oke. Kemudian kita fokus ke ini, mungkin saya akan close dulu. Ini kita fokus ke XZ. Atau kita bisa klik view, Z2D view ke XZ plane atau YZ. Kita fokus ke XZ saja. Jadi seperti ini. Ini adalah bentuk garis bantu. Di sini ada garis bantu X1, X2, dan X3. Di sini ada Z1 dan Z2. Untuk cara mengedit, di sini jaraknya tadi kan 3000 mili ya. Kemudian sini juga sama, harus 3000 mili, tapi harusnya adalah 4000. Untuk mengeditnya, itu bisa kita klik, sepertinya bisa di double klik ya. Kita coba double klik. Oke, bisa diklik double gitu di join grid itu, atau mungkin bisa klik ini ya, define, kemudian koordinat sistem grid, kemudian ini global, sistem global, kemudian modify. Ini adalah untuk editing apa namanya garis bantu. Di sini kita fokus ke sini, ini ada garis bantu arah sumbu X. Mungkin di sini kita akan ubah ini namanya X1 seperti tadi kita sepakati ya, X2 dan X3. Oke, kemudian jarak X1 ke X2, X1 itu kan jaraknya kan 0 mili, kemudian X2 itu adalah 3000 mili dari X1. Kemudian X3 itu harusnya kalau kita hitung dari jarak X1 itu adalah 7000. Jadi segini ya, 7000 ya. Kita bagi atau kita buat di sini, kita edit, hapus, kita ketik saja 7000. Jadi kalau misal kita apa ya, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan untuk koordinat, misal kita bingung itu mau koordinatnya pakai meter, mili, atau mungkin feet ya, atau inci, kita bisa klik 7, kemudian meter gitu, kemudian enter, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Oke, ini oke, bisa langsung menyesuaikan jadi 7000. Jadi tinggal 7 M, langsung dia akan otomatis mengkonversi. Atau misalnya kalian nanti ketemu ada MPA ya, 7 ya, sekian MPA, kemudian MPA itu apa Mas, misal lupa gitu, tinggal aja ketik aja misal BC37 ya, berarti 240 MPA, seperti itu. Bisa kita tuliskan satuannya langsung di sub 2000. Saya nanti ini bisa kita ketik satuan itu udah mulai versi berapa ya. Nanti coba silakan kalau misalnya kalian punya versi sub yang lama, mungkin coba bisa seperti itu ya, diklik, dipencet apa namanya satuannya. Satu trik. Kemudian untuk arah Z-nya sudah benar, arah Y-nya kita cuma satu saja. Kemudian di sini akan yang mau saya ubah adalah bubble size-nya. Ini bubble size itu adalah untuk
ya ukuran saja ya, kita buat 100. Bubble size itu yang ini loh, yang satu. Nah itu kita coba perkecil lagi ya. Mana tadi koordinat. Oke, apakah error sub saya? Oke, sepertinya dia error. Sebentar, saya mau refresh. Oke, mungkin saya akan pause di sini, saya akan coba ulangi ya. Baik, tadi ada sedikit error, sudah saya benarkan di sini. Jadi ini ada arah grid line X1, X2, dan X3. Kemudian yang bawah ini adalah Z1 dan Z2. Jadi kita sudah dapatkan grid lines, nanti kita akan gambarkan untuk modelnya. Kemudian yang perlu kita kerjakan selanjutnya itu adalah kita definisikan dulu untuk materialnya. Jadi klik define, sini ya define, kemudian klik material, kemudian kita buat new material ya, kita buat new material. Misal kita buat steel ya, atau mungkin other pun sebenarnya boleh, kita buat other ya. Karena kita di sini kita mainnya di tataran analisa struktur, jadi kita nggak masuk ke desain. Kita misal buat other, kita buat user ya, dimana beratnya kita nihilkan, kita hilangkan. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan ya, tadi apa? Untuk materialnya kan materialnya baja, nilainya E sama dengan 200.000, satuannya MPa. Misal kita nggak ngerti, 200.000 MPa itu misal unitnya itu kita nggak ngerti ya. Berarti kita tinggal tuliskan saja 200.000, kemudian satuannya kita ketikkan juga 200.000 MPa. Kemudian kalau kita klik di tempat yang lain, maka dia akan otomatis mengkalkulasikan. Jadi di mana 200.000 MPa itu sama dengan 200.000 Newton per milimeter pangkat 2. Jadi seperti itu. Untuk shear modulusnya yang lain sama, yang perlu kita cermati di sini hanya nilai modulus elastisitas saja. Kemudian klik di sini mungkin namanya kan saya ubah, materialnya baja, kemudian oke, kemudian oke. Lanjut, setelah kita buat material, kita tentukan juga untuk dimensi batang 1, 2, dan 3. Define. Kemudian section properties, tadi udah material ya, section properties, frame section. Jadi di frame section di sini, karena kita tadi saya ulangi untuk di video kali ini adalah tatarannya adalah untuk analisa struktur. Dan kemarin di persamaan kekakuan itu adalah A, E, dan L. L sudah ada, E sudah ada, tapi yang sekarang yang penting itu adalah menggunakan variabel A atau luas penampang. Artinya luas penampang di sini ada misal batang 1 itu ukurannya 30 kali 15. Boleh tingginya 30, lebarnya 15, boleh tingginya 15, lebarnya 30. Artinya inersia di analisa struktur itu dia nggak begitu berpengaruh atau nggak pengaruh karena kemarin rumus di kekakuan itu adalah nilai A, AE per L. Yang digunakan adalah luas penampangnya. Atau bahkan bentuk penampang pun nggak masalah. Mau dibuat penampang lingkaran, asal nilai A-nya itu sama, maka nanti hasilnya yang dikeluarkan itu akan sama. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Jadi untuk selama kalian masih masuk ke analisa struktur, mau bentuk punya kalian terserah, silakan. Yang penting luas penampangnya itu sama seperti yang ditanyakan di misal contoh soal atau ada suatu kasus. Ya, begitu. Di sini kita masuk lagi ya ke frame properties, kita klik add new property. Misal kita buat other, kita buat section designer. Ini kita buat namanya batang 1. Base materialnya kita jangan lupa diubah menjadi baja tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita buat define sectionnya. Jadi section designer kita klik. Oke, klik. Oke. Ukurannya 30 kali 15. Kita buat segi 4 aja ya. Kita buat seperti ini. Atau mungkin jadi diklik yang ini, diklik, kemudian klik kiri di sini. Kemudian untuk mengedit ukuran, kita bisa sorot di sini, kemudian klik kanan. Jadi klik kanan akan muncul properti seperti ini. Di sini materialnya kita tetap ubah lagi,
baja yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada tinggi, ada lebar. Satuannya kita perlu cermati dulu, di sini adalah satuannya milimeter. Sedangkan di sini 30 kali 15 ini adalah satuannya senti. Jadi kalau kita ubah mili ya berarti 300 kali 150, atau kalau tingginya misal kita ubah ya 150 sama 300. Jadi entah dia mendatar atau berdiri begitu, dia nggak akan masalah untuk tataran, khusus tataran untuk analisa struktur. Tapi kalau desain itu pasti tetap akan pengaruh karena ada pengaruh inersia. Kita klik di sini zoom ya, kita restore full view. Jadi misal kita buat bentuknya dia mendatar seperti ini, nanti kita cermati apakah beda atau sama. Kita klik down di sini yang kiri kanan bawah ini ya, down. Kemudian selesai, kemudian oke. Itu adalah batang satu. Kemudian untuk batang dua, kita mungkin langsung copy saja biar cepat. Add copy of property dari batang satu. Namanya kita ubah menjadi batang dua. Kemudian klik section designer lagi. Batang dua tadi ukurannya 50 kali 25. Misal di sini ingat satuan ya, satuannya ini satuan mili ya, berarti ini 500, ini 250. 250 mili. Kemudian klik OK. Kemudian restore di zoom ya, kemudian kita cari klik down. Itu untuk batang kedua. Dan untuk batang ketiga kita copy lagi, namanya kita ubah menjadi batang 3. Materialnya baja, desain section designernya kita ubah berapa ukurannya, 40 kali 20. Ini 400, ini 200. Materialnya sudah baja, oke. Kemudian down, kemudian oke. Batang 1, 2, 3 sudah selesai, kemudian klik OK. Baru kemudian kita mulai bisa menggambarkan pemodelan struktur. Dari caranya klik draw, kemudian ini ya, draw frame cable or tendon, atau kita bisa pakai yang icon yang ada di sini ya, draw frame or cable. Sini nanti akan muncul penampang di sini, properties di sini. Jadi strike frame kita pakai straight aja ya. Kemudian sectionnya batang 1 continuous. Oke, momennya mungkin rilisnya mungkin kita sementara continuous dulu ya. Kita klik dari sini. Ingat join I dan join J itu akan berpengaruh. Walaupun nanti terutama nanti kalau kalian di desain atau menganalisa suatu struktur portal. Tapi karena ini adalah truss, artinya tekan tariknya dia agak akan berubah. Jadi kemarin mengapa kok saya tekankan ada join I, ada join J, itu adalah join I itu adalah awal kita mengklik di sini. Jadi klik lepas, ini adalah join J, di sini adalah join J. Kemudian kita geser ke arah atas, di sini join kedua itu adalah sebagai join J. Jadi klik kedua itu adalah join J. Jadi join pertama, join I itulah klik pertama kita, join kedua, join J itu adalah klik yang kedua, yang menjadikan suatu one dimensional element. Kemudian di sub sini untuk kalau kita mau ini ya, kita lanjut ke batang 2 ya, kita klik batang 2. Oh, kita bisa langsung sini ya. Kita ubah menjadi batang 2, kita klik di sini. Jadi join pertama, join I-nya ada di sini, join kedua, join J-nya berada di join ketiga untuk batang kedua. Kemudian untuk batang ketiga, jadi kita ya disamakan aja join I mana, join J mana. Jadi untuk batang ketiga kita klik sectionnya dulu batang ketiga, kemudian dari sini klik yang join I, kemudian ke join J. Jadi seperti itu. Atau untuk menyeleksi memilih sectionnya atau section jenis penampangnya itu bisa kita misal ya klik di join sini, misal batang 1, misal kita mau ubah dengan batang yang lain. Jadi kita select seperti ini, jadi ada garis putus-putus, kemudian klik assign, frame, kemudian frame section. Kemudian di sini ada pilihan batang 1, 2, 3. Tadi udah kita pilih batang 1.
Di sini ada batang 2, di sini ada batang 3. Langkahnya sama, bisa seperti tadi awal kita pilih satu persatu, atau setelah kita asal dulu, asal batang 1 semuanya, kemudian batang 2 dan batang ketiga baru kita seleksi kemudian menggunakan ini. Jadi kita select, kemudian assign, frame, frame section, kemudian kita pilih, kemudian oke. Untuk section sudah selesai, kemudian lanjut kita masuk ke tumpuan. Untuk tumpuan yang join pertama itu adalah tumpuan sendi. Jadi kita klik sini ya, klik joinnya, bisa diklik seperti ini, klik satu, klik kiri, atau kita seleksi ya untuk dari kiri ke kanan untuk join di sini join satu. Kita klik assign, kemudian join, di sini ada restrain. Kemudian di sini ada pilihan ya fast restrain, ada jepit, ada sendi roll, ada sendi bebas. Kemudian di sini ada sebenarnya kita bisa buat custom ya dari sini kemarin di pertemuan awal ya saya kira saya jelaskan juga jenis-jenis tumpuan ada 3 yang diajarkan. Kemudian saya bedakan ada join sendi roll dan join tumpuan sendi roll dan tumpuan roll sendiri itu berbeda. Kemudian ada mungkin juga kombinasi-kombinasi yang lain. Jadi di sini kita buat saja langsung fast restrain untuk yang join atau tumpuan sendi. Artinya di sini translation arah satu dia tidak bisa bergerak atau dia tidak join di sini yang kita select ini, dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu 1 atau sumbu X, dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu 2 atau sumbu Y, dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu 3. Tapi dia bisa berputar akan momen atau perputaran sudut ya, itu bisa berputar di arah sumbu 1, arah sumbu 2 dan sumbu 3. Jadi yang di restrain atau dikekang itu adalah translasinya, translasi arah 1, 2 dan 3. Oke. Atau juga bisa kita buat seperti ini ya. Jadi karena kita mainnya di tataran 2 dimensi, arah 2 dimensi, arah X dan Z, artinya translasi arah Y itu kita lepas pun sebenarnya nggak masalah. Itu termasuk juga tumpuan sendi. Tapi ingat, kalau kita buat seperti ini, arah nanti analisanya harus kita setting jadi analisa 2 dimensi dulu. Itu untuk tumpuan 1. Untuk tumpuan yang kedua, kita seleksi dulu, kemudian klik assign, join restrain, kita buat roll. Artinya dia bisa bergeser ke arah 1, bisa bergeser ke arah 2, tapi dia tidak bisa bergeser ke arah 3 atau dia tidak bisa naik dan turun. Kemudian oke. Untuk seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan beban sebesar 2 ton di join kedua arahnya ke kanan. Klik assign, join load, force. Kemarin kalau kita lihat kita nggak akan lihat ini ya. Karena kita kemarin pengalinya kita langsung kalau nggak salah dikali 10 ya, 10 bukan 9,18 ya. Coba lihat bebannya itu ini ya, 2000 ini ya. Jadi bebannya adalah 2000 Newton arahnya ke kanan. Kita masukkan arah ke kanan itu ingat ya, arahnya ke kanan adalah arah X. Jadi kita masukkan ke sini, satuannya sudah Newton. Kita masukkan angka 20.000. Kemudian oke. Jadi muncul beban 20.000 ke kanan. Kemudian kita klik analyze, kemudian set analysis option. Kita buat di sini adalah analisis truss 2 dimensi. Jadi kita klik di sini nggak ada ya space frame, ada truss tapi adanya space. Jadi kita klik space dulu. Tapi untuk arah sebentar saya agak lupa. Arah UY-nya kita hilangkan. Jadi yang dihitung adalah deformasi arah X dan deformasi arah Z. Jadi seperti itu untuk 2D truss atau truss 2 dimensi plane truss itu adalah yang dicek itu adalah UX dan UZ. Yang lainnya kita biarkan kosong. Kemudian klik OK. Kemudian langkah terakhir untuk memastikan bahwa ini adalah struktur truss, maka kita pastikan momen yang muncul di sudut itu nilainya sama dengan 0. Caranya kita seleksi semua dari batang 1, batang 2, dan batang ketiga bisa Ctrl A atau seleksi semua seperti ini. Klik assign, kemudian frame, kemudian release. Jadi kita klik, kemudian di sini ada momen release 22 dan 33 kita rilis di start dan
di join 1, di join I dan join J. Jadi start itu adalah join I, N itu adalah join J. Jadi di join I dan join J itu nilai momen sama dengan 0. Kemudian klik OK. Akan muncul bentuk seperti ini. Setelah seperti ini baru kita udah siap kita untuk analisa. Jadi kita simpan dulu, file save. Misal teras ya, teras 2 dimensi. Silakan namanya boleh terserah. Tapi saran saya untuk menyimpan pekerjaan SAP 2000 usahakan berada di satu folder. Jadi jangan misal taruh di D gitu karena hasil output program SAP ini itu filenya banyak. Jadi kalau bisa sih satu pekerjaan satu folder gitu ya. Karena biar untuk nanti kita ngecek itu lebih rapi. Kemudian save. Kemudian oh ya, sebelum masuk itu ya, mungkin ada sedikit yang kelewat. Untuk memastikan saja, kita klik load pattern, jadi define load pattern. Di sini self weight multiplier-nya kita buat angka 0. Jadi walaupun tadi sudah kita nolkan, kita biar mantep ya. Jadi untuk berat sendiri kita buat nilainya sama dengan 0. Kemudian klik modify. Jadi di sini yang kita hitung dead load-nya tadi yang 20.000 Newton arah ke kanan itu nggak memperhitungkan adanya berat sendiri dari material. Oke. Okay. Kemudian baru kita siap untuk running. Klik analyze, kemudian run analysis. Atau tadi ada simbol F5, boleh shortcutnya adalah F5. Kemudian modal kita nggak akan running, jadi kita main di analisa struktur ya, jadi hanya dead load-nya saja, kemudian run now. Jadi selesai, di situ ini adalah bentuk ini ya deform shape, di sini judulnya deform shape atau bentuk deformasinya. Jadi arah deformasinya bentuknya adalah seperti itu. Kalau kita sorot di join, mungkin kemarin sudah saya sampaikan juga di join 2, itu ada U1 deformasi arah X, itu adalah 0,0073, kemarin juga kita sudah cek, nilainya sama ya. Kemudian, atau mungkin kita tunjukkan aja ya, kita tunjukkan sekali lagi. Jadi join ini ya, U2 itu adalah join 2 atau join atas arah horizontal, V adalah arah vertikal. Jadi seperti itu ya, join 2 ada di sini, arah horizontalnya dia 0,0073 sama seperti yang di Excel. Kemudian arah vertikalnya di SAP itu negatif 0,0012 sama seperti yang di SAP ya negatif 0,00116 ya dibulatkan ya 0,0012. Kemudian ada lagi di join 3 arah kalau di SAP di Excel itu arah apa ini horizontal ya 0,005. Kita lihat di sini dia nggak kelihatan ya, kita perbesar. Kita lihat di sini, semoga bisa kelihatan. Oke, arah U1-nya, arah horizontalnya itu 0,005 sama persis seperti kita kerjakan manual kemarin. Itu untuk deformasinya. Lanjut kita masuk ke ini ya, reaksi kemarin juga sudah kita sampaikan. Klik show force, join, kemudian reaction untuk dead load-nya. Kita show result-nya, angkanya kita tunjukkan. Angkanya seperti ini. Ini berapa ini? 20.000 ya kayaknya ya. Kita mungkin lebih di sini ya. Jadi di join 1, kita mungkin bisa sorot nggak? Ada arah horizontal, reaksi vertikal dulu yang kelihatan ya. Di SAP itu ada 7142, sini juga 7142. Kalau kita lihat di SAP di Excel ya itu sama 7142,8 sekian sama. Kemudian di join 3 arah vertikalnya arah ke atas 7142 juga sama. Kemudian yang horizontal ini mungkin nggak kelihatan ya. Kita coba. Oke, ini kelihatan 20.000 arah ke kiri. Ini juga sama 20.000 arah ke kiri untuk reaksi. Kemudian untuk gaya normalnya, kita klik display, show force, kemudian frame, kemudian kita masukkan ke aksial. Klik aksial, angkanya adalah seperti ini. Oke, belum muncul angkanya. Show force, frame, kemudian ini show value ya. Kita lihatkan angkanya, kita perbesar biar semoga ini kelihatan di layar kalian. Kemarin sudah kita tuliskan free body diagram. Sini ya, join 1 ada tarik besarnya 11.157. Ini sama 1157. Dia positif artinya tarik. Kemudian join 2 besarnya 13.000 sekian.
negatif tekan ya, ini sama. Kemudian yang join 3 11.000 sekian. Tarik atau positif ini juga sama 14.28. Benar ya? Oke. Ini ya 11428. Jadi sama dari deformasi, kemudian reaksi, kemudian sampai gaya aksial. Kemudian kalau kita cek di sini untuk memastikan, klik display, kemudian show force, frame, kemudian momen 33 itu nilainya pasti nilainya 0. Jadi nilai momennya 0, gaya aksialnya sudah ada angkanya, sama seperti dengan hitungan manual kemarin. Jadi itu untuk langkah-langkah pengerjaannya saya kira sudah sama, kemarin juga sudah saya sampaikan sedikit di video kemarin. Mungkin cukup untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.